Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Kembali lagi dengan hadis Rasulullah tadi. Apabila aku menguji hambaku yang beriman, ya, diuji, dikirim bala, kena musibah, kemudian dia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya. Orang yang mengeluh itu biasanya jarang introspeksi diri, tapi kalau orang yang introspeksi diri, dia mencari kesalahannya, akhirnya bisa ridho. Orang ridho kan kunci ini karena dia sadar akan salahnya. Iki rahmat. Menurut kamu bala, iki rahmat. Menurut Allah rahmat. Maka aku lepaskan ia dari ikatanku, dan aku gantikan dia daging, darah, tulang, otak, hati, wawasan dengan yang lebih baik dari yang semula, dan dia boleh memperbarui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua oleh Allah Subhanallah. Jasuudan iki hamba nangis, ya Allah, tolong aku Gusti, turunkan aku, sukseskan aku, kata tunda. Tolong ya Allah, aku kecepet, masalahku banyak, utangku numpuk, debt kolektor tiap hari dateng aja, debt kolektor tiap hari dateng aja, penagih utang dateng, penagih nazar dateng, penagih bala juga dateng, FIF apa maning, apa finance apa teko kabeh Gusti, izin aku, izin kamu sing berbuat kok. Tolong ya Allah, tolongin aku Gusti, aku sholat duha, udah sholat hajat, sholat tobat tak tunda. Allah. Akhirnya ia mengeluh, ini ya jadinya. Maka aku berikan kepadanya, aku berkata kepadanya, abdi, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu yang kamu kira bala, musibah, pas ini rahmat, tak berseni awamu dengan berbagai ujian, tak sadar no kamu agar timbul nanti kesadaran murni. Motomu seringanin delok nafsu tok, akhirnya motomu gak iso delok remeng delok Al-Quran remeng ngelihat istiqomah remeng lihat amalan Yasin, Waqi Ar-Rahman remeng. Tapi ketika kau melihat yang hijau-hijau, fulus bil fulus, matamu langsung terang. Aku tunda iku bala, kata turun loh, tak tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, hambaku, rungokno iki, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang kamu anggap balaiku rahmat. Kamu itu milikku, rahmat itu milikku, balaiku milikku, semua yang ada di langit itu milikku. Yang kamu anggap bala, yang kamu anggap ujian musibah, sesungguhnya rahmat. Karena dengan segala kelakuan baikmu, dengan segala ibadahmu, kau tidak akan dapat sampai ke tingkatan yang aku berikan kepadamu. Kau tidak akan bisa menyapai kemakrifatan, kau tidak akan bisa mengenalku. Maka dari bala itulah kau bisa bersih, hatimu bisa jernih, ya, dan cermin hatimu bisa terang. Itulah engkau dapat mencapai kedudukan di sisi Allah. Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allahnya, lebih kuat cintanya kepada Allah. Apa para nabi kono ujian, gak ada bala, ada wadai besar, dia nggak terasa, ridhone besar, dia nggak terasa. Samping itu para nabi, para wali jarang punya mau lah, sampai nake mau, sudah mau dikasih dagangan, dikasih usaha, maunya lebih gede lagi. Setelah udah dikasih gede, maunya lebih lagi, udah dikasih lagi, maunya lebih lagi. Weh, syukur enggak, ibadah enggak, begitu kena musibah digulung dengan Allah, rasa suwun nang Allah enggak, rasa terima kasihnya ke Allah enggak. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman asyaddu hubbal lillah, lebih kuat cintanya kepada Allah, lebih kuat cintai. Ya, jadi ya, itu bab yang ke-8. Apabila Allah membuka bagimu suatu jalan untuk ma'rifat, mengenalnya, maka jangan kau hiraukan amal-amalmu yang sedikit, sebab kemarifatan itu pemberian dari Allah. Pemberian, maka nejo disumbung-sumbung, Allah pun sanggup mencabut pemberiannya. Yang tadinya ma'rifat billah, akhirnya ma'rifat nafsu, ma'rifat demi. Karena itu pemberian. Ojo sok adikung, jangan sok, karena bagaimanapun ma'rifat itu adalah pemberian dari ada seorang kata-kata sufi, kata-kata tasawuf, kata-kata mahabbah, kata-kata orang ma'rifat, mengenal Allah, kata-kata orang yang mencintai Allah. Apa tadi? Janganlah kau mencintai seorang yang tidak cinta kepada Allah. Ya, percuma jika kau mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Seorang yang tidak mencintai Allah terus kamu cintai, kamu korbankan semua. Ya, kolor-kolormu kamu jual untuk dia, keringet-keringetmu, ketiak-ketiakmu buat korbankan untuk dia, tapi dia tidak mencintai Allah. Rambutmu sampai rontok, kutu-kutumu loh sampai nggak tega lihat kamu, bundas kabeh. Iya, bundas kabeh. Kau korbankan dengan dia, ternyata apa? Kalau Allah aja berani dia tinggalkan, Allah aja dia lupakan, Allah, nikmat Allah, pemberian Allah yang gak dihitung-hitung, dihilangkan, maka mereka juga pasti akan meninggalkanmu, melupakanmu, ya, akan menjauh darimu. Ke Allah aku rewel, nangkono aku rewel, iku bukti. Jangan kau mencintai seseorang yang tidak cinta kepada Allah. Jika Allah saja mereka tinggalkan, mereka lupakan,
mereka khianati, ya. Le Allah jadi khianati, ditinggalkan, dilupakan. Opo maneh kamu, Mas? Remek, habis. Sayang, kita akan seperjuangan, sehidup dan sehidup. Iya sayang, kita akan berkorban. Kita akan bersama mengarungi samudra. Ngarungi samudra, nang laut aja nggak ngarungi samudra. Kita akan terbang ke angkasa. Angkasa mana? Angkasa mana? Begitu salah satu kena bala atau musibah, beda lagi. Beda ceritanya. Orang-orang yang gak mencintai Allah itu gak setia sama Allah. Gak akan setia. Kalau dia setia sama Allah, patokannya orang setia itu apa? Dia setia dengan Tuhannya. Itu patokannya. Dia akan setia bersamamu dan setia bersama kawan-kawannya. Kalau nang Allah jadi dia gak setia, alah. Ndelok rupamu, lihat raimu wis nek. Karena apa? Dia setianya dengan yang lain. Dia setianya dengan keglamoran. Enggak tahu amulah sekolor tok. Sekada apa-apanya tinggal aja. Ya. Gak bisa patokan. Saya udah mencintainya. Loh, sih mau nyintai Gusti Allah. Kenapa gak kamu salurkan ke Allah? Iku pesene ya. Janganlah kau mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja mereka tinggalkan, mereka lupakan, mereka khianati, mereka tidak tahu terima kasih kepada Allah, maka mereka juga pasti akan memperlakukanmu seperti itu, akan meninggalkanmu, akan mengkhianatimu, akan melupakan jasa-jasamu. Akhirnya apa? Dadah bro, selamat menderita, biarkan aku yang bahagia. Dadah, racur. Siapapun mau taman, mau apa ya, siapapun sing ngoniku. Dadah, selamat menderita, malah diucapin selamat menderita. Gak usah nyalain orang, nyalain apa-apa. Introspeksi diri. Terus nasihat berikutnya yaitu undur makola wala tangdur makola. Ambillah dari apa-apa yang ia bicarakan, wala tangdur makola, dan jangan kamu melihat siapa yang berbicara. Itu nasihatnya Sayyidina Ali. Setiap hari Allah memikirkan, ya, setiap hari Allah mengurusimu, mengurusi jantungmu, mengurusi darahmu. Setiap jam, setiap detik dia menjagamu. Setiap menit dia peduli kepadamu. Karena setiap saat dia mencintaimu. Kurang apa Gusti Allah? Setiap hari Allah memikirkanmu, merawatmu. Setiap jam dia menjagamu. Setiap menit dia peduli keadaanmu. Karena setiap saat dia Allah sangat mencintaimu. Tapi apa kebalikannya? Kamu malah berubah. Saat seseorang jatuh cinta kepada Allah, hatinya dicurahkan kepada Allah, apa yang terjadi? Maka dunia itu berubah menjadi surga. Surga itu di mana adanya? Ketika kau mencintai Allah. Ya, ketika kamu mencintai Allah, bojomu rewel gak peduli. Karena wis ngrasakno surga awakmu. Penatnya kehidupan gak peduli. Karena apa? Kamu ngerasain surga.
Surga sudah hadir di hatimu. Apa itu surga? Bagi orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, saat kau mencintai Allah, maka dunia akan berubah menjadi surga. Qalbi jannati, hatiku adalah surgaku. Berubah, asli berubah. Di surga itu ketika kau mencintai Tuhanmu. Sebaliknya ketika kau tidak mencintai Tuhanmu, dunia iki jadi neraka. Sumpek, garuk-garuk pala aja. Dapat untung banyak, pusing. Dapat usaha maju, sumpek. Sumpeknya apa? Takut kehilangan, takut langganannya berkurang, takut langganan seropot orang yang kedudukannya enak, takut ntar ada yang nyerobot kedudukannya, takut ntar ada yang memfitnah, takut tok neraka rembok. Jualan bukan malah untung, malah utang banyak, ketemu sama orang malu ntar ditagih, akhirnya apa? Hidupnya seperti orang-orang khos. Apa itu orang khos? Tersembunyi. Orang khusus dicari penagih hutang. Beda orang khosnya Allah. Ini orang khos. Apa itu khos? Khosnya takut ditagih sama orang yang mengutanginya. Jadi khos sembunyi, khusus. Waduh, jadi ya nih. Set. Hebat Saifi angin ya. Saat orang tadi jatuh cinta kepada Allah, saat hamba tadi jatuh cinta kepada Allah, maka dunia ini berubah menjadi jannah, surga. Berubah jadi surga. Adem ayem, dihibur oleh Allah hatimu. Kemana-mana kau akan dihibur oleh Allah. Hatimu tentrem. Dan nasihat berikutnya lagi, ya, jika Allah saja mencintaimu, mengasihimu, merawatmu lebih dari cintanya seorang emak, seorang ibu, seharusnya kau tidak merasa malu untuk menangis kepadanya, seperti seorang bayi di dekapan ibunya. Jika Allah saja yang mencintaimu, merawatmu, melebihi orang tuamu, seharusnya kamu tidak merasa malu. Ngapain malu? Nangis, woy. Menangis kepadanya seperti seorang bayi di dekapan ibu. Gak masalah, nangis. Karena Allah lebih mencintai daripada seorang ibu. Kenapa kamu sama ibumu bisa nangis? Kadang sampai bojomu nangis, sama suamimu nangis, sama istrimu nangis. Habis nangis, nenen. Astagfirullah. Habis nangis, udah. Allah itu lebih mencintai daripada orang tuamu. Seharusnya kamu itu merasa malu. Seharusnya kamu tidak merasa malu untuk menghadap kepadanya, menangis kepadanya. Mirip seperti seorang bayi. Saat Allah mencintaimu, Dia akan meletakkan cintamu di hati seseorang yang cintanya layak untuk kamu miliki. Subhanallah. Saat Allah mencintaimu, Dia akan meletakkan cintamu di hati seorang yang layak untuk kamu miliki, yang layak untuk kamu miliki. Subhanallah. Saat Allah mencintaimu, dikirim stempel. Rasa cintamu kau akan tahu untuk berapa.
meletakkan cintamu di hati seorang yang layak kamu miliki. Kasih tahu bahwa ini kayak pas ini. Karena apa? Cinta kepada Allah. Makanya tadi janganlah kamu mencintai orang-orang yang tidak mencintai Allah. Sama Allah aja ditinggal, sama Allah aja dilupakan, apa mana kamu? Ketika masih ada, iya. Ketika masih kerja, iya. Ketika masih ada pengajian, iya. Begitu nggak ada penghasilan, dadah. Sono, gak usah ngerepoti aku. Pergi lo, pergi. Nangis. Ya Allah, kok gini uripku. Oh, kok gini uripku. Renung no, salah nih. Saat Allah mencintaimu, Dia akan meletakkan cintamu di hati orang yang layak untuk kau cintai. Betapa beruntungnya mereka yang mencintai Allah. Ya. Mereka tidak akan pernah berpisah dengan kekasih mereka. Allah nang alam dunya ana Allah, di alam kubur ada Allah, di akhirat ada Allah, di mana-mana ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum la maujudan illallah. Allahun nur, Allahun nur, Allahun nur, Allahun nur. Betapa beruntungnya mereka yang mencintai Allah, karena mereka tidak akan pernah berpisah dengan kekasih mereka. Siapa kekasih mereka? Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Mereka orang-orang yang beriman itu cintanya kuat kepada Allah, dan orang-orang yang akan bertemu dengan apa yang ia cintai. Dilanjutkan nasihat lagi oleh para tokoh-tokoh tasawuf. Kamu mungkin telah kehilangan semua yang kamu miliki. Kamu mungkin kehilangan orang yang kamu cintai. Ya. Tapi selama kamu masih memiliki Allah, maka kamu masih memiliki semua yang kamu butuhkan. Kamu mungkin berpisah dengan temanmu yang kau cintai, berpisah dengan hartamu, kedudukanmu, keluargamu, kehilangan orang yang kamu cintai. Tapi ingat, selagi kamu masih memiliki Allah, selagi kamu masih mencintai Allah, maka kamu masih memiliki semuanya yang kamu butuhkan. Dan apa yang meninggalkanmu itu semuanya milik Allah. Cinta itu bisa berlangsung seumur hidup bagi manusia, bagi makhluk. Tapi cinta kepada Allah dan demi Allah akan bertahan kekal selamanya. Selamanya bersama Allah, selamanya bersama Allah, selamanya bersama Ilahi anta maksudi. Selamanya kamu akan bersama Allah, selamanya kamu akan bersama orang yang kau cintai, selamanya kau bersama Tuhan yang kamu cintai. Cinta bisa berlangsung seumur hidup bagi makhluk, bagi sebagian orang. Tapi cinta kepada Allah dan demi Allah akan bertahan kekal selamanya. Sak lawas lawase, sak lawas lawase, selama lamanya. Ya. Selama lamanya. Subhanallah. Kamu cinta nangoni bojo, nangoni anak, nangoni temen bisa. Cinta ke harta bisa. Ya.
harta yang kamu cari, ya, sepeda motor, mobil, tabungan, cuma bisa nganterin sampai depan pintu. Anak istrimu, anak suamimu, anak dan suamimu bisa nganterin sampai pelabuhan. Pelabuhannya mana? Kuburan. Perumahan 1x2. Setelah itu udah selesai. Gak tahu harta yang kamu tinggalkan buat apa oleh ahli warismu, dibuat hura-hura, apa dibuat kawin lagi, apa dibuat foya-foya, Allahu a'lam. Tapi jika kamu mencintai Allah, ya, mencintai Allah, Dia akan kekal menemanimu. Di alam kubur kamu ditemani Allah, dimanapun kamu ditemani Allah. Karena apa? Dunia ini milik Allah. Jangan lupa juga, alam kubur pun milik Allah. Alam akhirat pun milik Allah. Pikir no, jangan gampang kau mencintai kecuali kau cinta kepada Allah. Terhubungnya antara kau dengan Allah, terhubungi sinyalnya, zauknya adalah cinta. Cinta kepada Allah selalu menghubungkan dengan apa yang dicintai. Ya. Saat kamu jatuh cinta kepada Allah, maka semua kesulitan hidupmu akan menjadi mudah. Kesulitan hidupmu akan menjadi mudah di saat kau mencintai Allah. Ya, saat kamu jatuh cinta kepada Allah, saat kamu mencintai Allah, maka semua kesulitan hidupmu akan menjadi mudah. Mudah. Kesulitan hidupmu akan menjadi mudah, akan gampang saat kau bersama Allah, saat kau bersama cinta kepada Allah. Jadi uripmu ruwet, mampet, pepet, tanyakan hatimu, apakah kau benar mencintai Allah? Tanyakan dirimu, apakah kau benar mencintai Tuhanmu? Jangan-jangan kamu mencintai sebelahmu, jangan-jangan kamu mencintai apa yang kamu lihat, ya, jangan-jangan kamu mencintai yang lain. Wahai sahabatku, sebaik-baiknya hubungan yang dijamin tidak akan membuatmu tersakiti dan kecewa, ya, adalah hubungan yang terjalin antaramu dengan Allah. Ya, satu-satunya hubungan yang dijamin tidak akan pernah tersakiti, tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah terdolimi adalah satu, hubungan cintamu kepada Allah. Ya. Ketika Allah mencintaimu, ketika hubunganmu terjalin dengan Allah, ya, kau akan merasakan nikmat. Dunia kelihatan berubah, jalan hidupmu akan gampang. Dan satu-satunya hubungan yang dijamin tidak akan membuatmu tersakiti adalah hubunganmu ketika terjalin antara kamu dengan Allah. Wis, kamu gitu sakit. Tapi kalau hubunganmu sama makhluk, cintamu penuhkan kepada makhluk, hancur. Rambutmu rontok kalau masih hancur. Sampai pincang-pincang pun kamu hancur.
Gak ono sing abadi selain Allah, iku gak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah. Selain Allah iku rusak. Kata-kata rusak, jauh cinta ya rusak. Hanya Allah. Suami saya, istri saya setia, Gus. Suami saya setia, Gus. Belum. Tapi kok kena masalah. Kok gini ya? Aduh. Gak saya duga, gak saya sangka kok begini jadinya. Macam-macam. Akhirnya nangis, merenung, mepet nang di pojok tol. Mepet, sampai rokokan kebul sampai nangis. Delok kuburan, yang delok makom, yang dilihat makom, nangis, sumpah ke masalah. Kebul, merokok gak enak, tapi habis 2 pak. Ngopi gak enak, tapi habis 5 gelas. Gak enak kok habis 5 gelas. Kenapa? Tersakiti, terdolimi, dan hubungan yang tidak tersakiti dan tidak pernah terdolimi adalah hubungan yang terjalin dengan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Hidir Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Hidir Nabiullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Hidir Nabiullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Muhammad ya Habiballah. La ya Sayyidi ya Rasulullah ya Muhammad ya Habiballah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Muhammad ya Habiballah. Allahun nur, Allahun nur, Allahun nur, Allahun nur, Allahun nur, Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.